Hai Sobat Jalan Terjal, kembali di episode ke-15 kali ini kita membahas perjalanan seorang pendaki di Gunung Lawu yang hilang setelah mencoba mendahului rekan-rekannya saat turun. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak di Jalan Terjal. Gunung Lawu adalah salah satu gunung paling menarik di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu dikenal dengan jalur pendakian yang menantang, warung di puncak gunung, dan panorama yang indah. Mikael Erik adalah seorang pendaki berpengalaman asal Kupang Barat yang berencana mendaki Gunung Lawu beserta keempat temannya pada Sabtu Juni 2015. Pada hari yang ditentukan, dia bersama teman-temannya mendaki Gunung Lawu dari jalur Cemoro Kandang sekitar pukul 9 pagi. Kemudian mereka sampai di pos Cokro Suryo pada pukul 17.45 sore dan membangun tenda untuk menginap. Setelah mereka melanjutkan perjalanan pada Minggu pukul 7 pagi, akhirnya Erik beserta teman-temannya mencapai puncak Harjo Dumilah pada pukul 8.40 pagi. Setelah puas di puncak, mereka turun dari puncak pada pukul 10 pagi dan sampai di pos 4 sekitar pukul 11 pagi. Namun, Erik memutuskan mendahului rekan yang lain yang sedang beristirahat. Di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Kabut turun tebal, jarak pandang terbatas, dan suhu udara semakin dingin. Karena jalur tidak terlihat jelas, tanpa sadari Erik keluar dari jalur dan mengarah ke hutan yang lebat. Teman-teman Erik sudah sampai di Cemoro Kandang pada pukul 13.30 siang. Namun, Erik belum juga sampai. Kekhawatiran pun segera muncul. Akhirnya, teman-teman Erik turun dan melaporkan kehilangan rekannya kepada petugas tempat. Di tengah kebingungan, Erik sadar dia tersesat dan mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan. Langkah-langkah samar mengikuti di belakangnya. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Tanpa makanan dan air yang cukup, Erik harus bertahan hidup dengan memakan dan minum apa saja di sekitarnya. Setelah menerima laporan, tim SAR segera melakukan upacara pencarian dengan cara menyusuri jalur yang diduga dilalui Erik. Namun, entah mengapa tanda-tanda keberadaan Erik tidak juga ditemukan. Malam hari pun datang. Suhu di puncak Lawu turun drastis hingga membuat Erik terancam terkena hipotermia. Beruntung bagi Erik, sebelumnya Erik pernah belajar membuat api dengan cara
menggesekkan kayu dan berhasil membuat api untuk menghangatkan badannya dan mencegah binatang buas. Di kesunyian malam dan dinginnya udara di Gunung Lawu, samar-samar Erik mendengar suara wanita memanggil-manggil namanya. Namun, dia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya beristirahat dan mencari jalan keluar di pagi harinya. Paginya, Erik berjuang mencari jalan keluar dengan cara menerobos hutan. Sampai hari ketiga, kondisi mentalnya sudah kritis. Dirinya sudah lelah dan kelaparan. Dirinya mencapai tebing yang cukup dalam. Di sini, timbul pikiran-pikirannya untuk melompat dari tebing. Namun, untung saja, logikanya kembali dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Walau harus tidur di tempat bekas babi hutan, Erik tidak menyerah untuk keluar dari hutan. Samar-samar terdengar suara azan. Dengan susah payah, akhirnya Erik berhasil ditemukan oleh tim SAR di area yang sebelumnya beberapa kali sudah disisir. Tiba-tiba Erik muncul di sana dan segera ditolong oleh tim SAR, kemudian dibawa ke bawah untuk dirawat. Itulah kisah dari Mikael Erik yang sempat tersesat di Gunung Lawu pada tahun 2015 silam. Jika ada salah kata dan informasi yang berbeda, bisa rekan Sobat Jalan Terjal koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Terus jaga dan hormati alam kita. Salam Lestari.